pada jalan itu. Kalian nggak perlu takut. Jadi sekali lagi, jangan dihantui, oh saya nanti tidak bisa bayar, itu kecil. Kalau kalian berprestasi, pasti itu akan bisa tembus itu semua. Buatlah kalian berprestasi. Kenapa? Karena dengan prestasi, maka semua pintu itu akan terbuka. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. SMP Negeri 10 Surabaya. Siap, hebat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sip, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Nanti mas.
mengucapkan selamat datang di SMP Negeri 10 paling terhormat Menteri Sosial Republik Indonesia. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Surabaya, seluruh jajaran pejabat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan selamat pagi kepada seluruh hadirin yang hadir dan khususnya pelajar SMP Negeri 10 Surabaya yang kami banggakan. Bapak Ibu hadirin, izinkan kami mengaturkan terima kasih khususnya yang teristimewa kepada Bapak Ibu Arek Surabaya, Menteri Sosial Republik Indonesia, pada acara penyerahan bantuan untuk siswa MBR SMP Negeri 10 Surabaya. Baiklah hadirin, atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, marilah kita awali acara dengan sambutan selamat datang yang disampaikan Kepala SMP Negeri 10 Surabaya yang kami hormati, Bapak Dr. Andes M. Maskur, HS MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Menteri Sosial Ibu Tri Risma ini, yang terhormat Ketua DPRD Kota Surabaya Bapak Haji Stawianto, serta seluruh jajaran baik eselon 1 maupun eselon dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, serta hadirin sekalian yang saya cintai dan anak-anak sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, ahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, kiranya kita selalu memanjatkan puji kepada Allah yang mana tanpa limpahan karunia dan nikmatnya pagi ini kita tidak mungkin bisa berkumpul dalam suasana yang berbahagia ini. Saya Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Surabaya menyampaikan selamat datang pada Ibu Tri Risma hari ini, Menteri Sosial Republik Indonesia, yang pagi ini menyempatkan di sela-sela kesibukan beliau untuk memberikan bantuan kepada sebagian dari MBR siswa kami, karena 105 yang pagi ini akan mendapatkan bantuan dari Ibu Tri Risma ini, Menteri Sosial Republik Indonesia, dari 699 MBR yang tercatat di SMP Negeri 10 Surabaya, dari 1.281 jumlah siswa semuanya. Jadi sekaligus insya Allah Bu Tri Risma benar mengingat, karena Bu Tri Risma merupakan alumni SMP Negeri 10 Surabaya. Jadi anak-anak sekalian, mari kita bangga sebagai bagian dari SMP Negeri 10 Surabaya, karena SMP Negeri 10 Surabaya sudah menghasilkan yang mulanya kita sebut Ibu Arek Surabaya, Bu Wali Kota waktu itu, sekarang sudah menjadi Menteri Sosial Republik Indonesia. Dan masih banyak lagi yang sudah menduduki jabatan terpenting di Republik ini yang diluluskan dari sekolah ini. Bapak Ibu sekalian, saya atas nama Kepala Sekolah tidak akan berpanjang-panjang. Saya ulang lagi kalimat saya yang paling penting. Terima kasih karena kami SMP Negeri 10 Surabaya yang dari sisi geografik jauh. Jadi untuk masuk saja aksesnya, kalau tidak gantian, kendaraan tidak bisa lewat bersama-sama. Oleh karena itu, pagi ini kami berbahagia sekali. Bapak Ibu guru dan anak-anak kami pasti yang di belakang itu sudah menunggu-nunggu. iPad-nya kapan diberikan kan begitu? Insya Allah sebentar lagi akan dibagikan kepada anak-anakku sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Surabaya, yang saya hormati Wali Kota Surabaya, staf khusus Menteri, para pejabat di lingkungan Kementerian Sosial, Kepala Dinas Pendidikan, dan para guru
juga rekan-rekan media, serta Bapak Ibu sekalian undangan dan anak-anakku yang saya cintai. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi bersama dalam kondisi sehat walafiat. Jadi kenapa acara ini ada saat saya menyerahkan santunan anak yatim piatu korban COVID. Kalau nggak salah posisinya saat itu di Manado, kalau nggak salah. Saat anak itu nangis ke saya, tiba-tiba saya ingat sekali saat ada anak Doli datang ke saya saat saya berada di Doli. Kemudian anak itu mendekati saya, Bu Wali, saya ini yatim loh Bu Wali. Oh iya Kak, orang tuamu di mana? Dia nggak bisa jawab. Kemudian saya minta tolong dicari ini siapa keluarganya. Ternyata kemudian anak itu membawa seorang ibu. Itu ibu saya bingung. Loh, tadi katanya ibunya meninggal, tapi kok ada ibunya? Terus ibunya cerita kalau ternyata bapak ibunya sudah meninggal, sakit, dan dia dirawat oleh tetangganya. Jadi saya belum selesai saat itu memang bagaimana menyelesaikan anak-anak di Doli. Karena itu kemudian saya ingat, ya saya ingin bantu, tapi kemudian ya saya ingin ke SMP 10. Jadi saya lulusan SMP 10. Memang tidak sepenuhnya karena saya pindahan dari Kediri. Separuh SMP saya di Kediri. Tapi di SMP saya banyak sekali sudah yang jadi menteri, termasuk mungkin Pak Pramono Anung dari sana. Jadi karena itu saya ke SMP 10, saya nggak tahu sudah ada yang jadi menteri apa belum. Tapi saya kesini untuk menyemangati adik-adik kelas saya atau anak-anak saya. Jadi anak-anakku, adik-adikku, adik-adik semuanya, sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin. Saya selalu katakan tidak ada yang tidak mungkin. Jadi yang saya ingin sampaikan kepada anak-anakku dan adik-adik kelasku, tidak ada yang tidak mungkin. Banyak sekali orang-orang Brasil yang semua dari keluarga tidak mampu, dari yang bahkan dari daerah yang kita tidak tahu. Saya pernah jalan dengan gunakan mobil. Jadi kalau kita pakai mobil, jadi karena pulangnya saya ke Manado itu pakai mobil, kita ada 9 jam perjalanan. Kemudian kita naik, jalannya tuh kayak lumpur betul itu. Kita 3 jam berjalan di situ. 3 jam. Dan saya juga nggak tahu itu bisa kembali apa enggak. Karena begitu itu longsor, maka itu cuma jalan satu-satunya. Saya pernah suatu saat ke NTT. Saya ada 2 acara, tiba-tiba helikopternya harus kembali ke Alor. Terus, saya masih ada 1 acara lagi. Oh nggak bisa, ini helikopter harus kembali. Saya sampaikan ya udah, saya ditinggal aja. Saya pikir udahlah saya naik perahu. Ternyata saya tanya perahunya nanti jam berapa? Sudah tadi Ibu. Nanti sore ada jam berapa? Sudah tidak ada lagi. Mati nggak punya saya mikir saya tidur di sini di suatu pulau yang nggak ada airnya. Saya tanya sama Pak Kapolres, Pak Kapolres, Bu, tapi di sini nggak ada air, nggak apa-apa, saya nanti tidur di kantor kecamatan. Ya Bu, tapi di sini nggak ada airnya. Oh, karena aku bisa beli. Saya pikir beli botolan gitu. Bu, tapi nggak ada toiletnya. Kalau ke toilet harus ke hutan. Nggak apa-apa, nanti Pak Kapolres anterin
ya. Jadi saya ingin menyampaikan tidak mudah. Jadi kalian masih harus bersyukur. Sekurang apapun kalian masih enak. Jadi tidak mudah di luar sana. Jadi karena itu mereka ada yang harus pegang perahu kecil. Kadang-kadang bukan perahu, dia punyanya itu untuk naik perahu untuk bisa sekolah. Jadi tidak ada alasan lagi kalian untuk tidak berhasil. Kalian harus bersyukur di Surabaya sekolah gratis. Masih gratis aja. kalau nggak gratis ya kebantu. Ya, jadi masih kalian bisa gratis kok. Di sana anak-anak banyak yang tidak bisa bayar. Saya bahkan menemukan beberapa anak ya macam-macam. Ada yang usia 8 tahun dia harus merawat orang tuanya, dua-duanya orang tuanya sakit. Jadi kalian masih harus bersyukur. Jadi tidak ada alasan lagi kalian tidak bisa berhasil dan kalian tidak bisa sukses. Alasan apapun itu tidak. Saya sangat tahu sekali bagaimana kondisi di luar sana. Tidak ada alasan lagi. Coba bayangin saya ke Papua. Kemudian diceritain anak-anak di sana bagaimana mereka bersekolah. Akhirnya ada pihak gereja, ada Kapolres yang minta, Bu, saya minta perahu untuk anak-anak sekolah. Jadi mereka harus butuh perahu karena kalau enggak mereka nggak bisa sekolah. Jadi karena itu anak-anakku semuanya tidak ada alasan lagi kalian siapa orang tua kalian, di mana sekolah kalian untuk tidak berhasil. Saya berharap kalian semua berhasil. Saya berharap semua kalian tidak pernah putus asa. Berat memang, tapi bukan tidak bisa. Sulit memang, tapi bukan tidak bisa. Jadi kalian harus bersyukur. Mereka pakai baju aja sulit, jadi paginya saya belanja baju untuk membelikan baju mereka. Jadi anak-anakku semuanya, adik-adik kelasku, ayo kalian jangan patah semangat. Terutama anak-anak dari Doli. Mana ada angkat tangan? Anak-anak dari Banyurep. Bukan. Di wilayah. Ya, ada ya. Ya, jadi jangan menyerah kalian. Kalian semua jangan menyerah. Kalian harus bisa berhasil. Kalian harus bisa sukses. Karena tidak ada alasan lagi kalian tidak bisa. Kalau di Surabaya banyak sekali free wifi. Saya sampai bingung gimana, Bu, di sini orang jangan jauh-jauh. Kemarin di Bangkalan saja saya diminta, Bu, sini tidak ada sinyal, dia ngomong. Oh ya, besok tak belikan sinyal ya. Di sini tidak ada sinyal. Jadi karena itu tidak ada alasan untuk kalian tidak bisa berhasil atau tidak bisa sukses. Tahu enggak, setelah saya perjalanan 5 jam masuk ke dalam hutan, apa yang diminta? Kalau di sini lurah gitu, kalau di sana apa namanya? Bukan, itu lah di Madura. Yang di Suwana dalam itu. Pangulu apa ya Pangulu? Yang diminta dia bagaimana sekolah anak-anak saya. Dia minta sekolah. Saya minta
tinggal di tengah hutan seperti itu. Tenda begini-begini, tenda ini bagus, ada ininya. Cuman apa namanya, terpal gitu, udah di situ dia tinggal. Yang diikat di pohon-pohon begitu. Jadi karena itu saya ingin kepada anak-anakku, adik-adik kelasku, ayo kalian semangat. Kalian jangan menyerah. Sesulit dan seberat apapun. Memang saya tahu tidak mudah, tapi bukan tidak bisa. Jangan sampai kemudian kalian kalah dengan anak-anak yang lain yang jauh lebih sulit. Akhirnya kita bantu, sekarang kita bisa bikin sekolah 2 lantai di sana. Mereka nggak mau, jadi nggak mau ada besi, nggak mau itu, jadi semua dari kayu memang. Terus kesehatannya kita bantu ambulans. Jadi anak-anakku semuanya, saya berharap kalian tidak ada kata menyerah. Karena sekali lagi keberhasilan dan kesuksesan itu ditentukan oleh kalian, bukan siapapun itu. Entah guru kalian. Dulu saya kalau di SMP 10 suka kalau bertanding diajak-ajak sekolah banjir. Dulu kalau banjir segini udah dipulangkan, begitu hujan kita dipulangkan. Betul itu. Sekarang banjir enggak? Masih ya? Ya, dulu segini. Jadi pernah aku ujian di ruangan itu, hujan deras banjir. Kita terpaksa duduk di atas meja ngerjakan tugas, ngerjakan ulangan. Jadi saya merasakan itu. Jadi karena itu saya berharap semuanya saja, terutama anak-anak Zoli, ayo jangan menyerah, maju terus, meskipun itu berat dan itu sulit. Ya, paham ya anak-anakku? Paham ya semuanya? Jadi nggak ada kata menyerah. Sekali lagi nggak ada kata putus asa. Konsentrasi, kalian fokus. Kenapa? Karena keberhasilan dan kesuksesan itu di tangan kalian. Orang lain, guru kalian hanya membantu, orang tua kalian hanya membantu, tapi kesuksesan dan keberhasilan itu tergantung kalian semuanya. Begitu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada anak-anakku, terutama adik-adik kelasku. Kalian adalah adik-adik kelasku. Sulit sekali. Kalau saya dulu tidak pernah jadi wali kota, mau tiba-tiba jadi menteri, aduh, gempurannya berat sekali. Mungkin saya udah tidak kuat. Ya, begitu ya. Paham ya semuanya? Ya, kalian nggak boleh kemudian, oh saya senang ini, tapi kemudian kalian tinggalkan yang pelajaran pokok kalian nggak bisa. Dulu ibu pagi sebelum ke sekolah, karena ibu dulu atlet wakil dari sekolah, ibu ke tor dulu, ke lapangan tor dulu, karena dulu pelari. Jadi ke tor dulu jam 5 pagi udah di sana. Nanti dikasih kesempatan. Jadi Pak Eri sama Pak Pomo, dulu aku juga masukku jam 10 siang gitu. Jadi maksudku ya bisa itu jadi menteri ya. Jadi maksud saya, kalau mereka punya prestasi itu nggak usah dihalang-halangi lah. Saya kalau nggak jadi pelari susah, kemarin harus naik gunung, turun lagi gunung itu. Untungnya dulu pernah jadi atlet. Kalau enggak ya, waduh nggak tahu. Saya tenang aja naik perahu, Bu, tenang aja dulu. Kita semua takut ya. Orang dulu tuh aku atlet kok, saya bilang gitu. Ya, jadi enggak apa-apa, diizinkan saja anak-anak itu.
Dulu saya masuk jam 10, setelah istirahat pagi, saya baru masuk kalau mau pertandingan. Udah itu sore jam 3, sudah mau pertandingan voli, keluar lagi nggak punya lapangan di sini. Saya ke lapangan Bogowonto. Nggak tahu sekarang Bogowonto dipakai itu boleh nggak? Di sini kalau olahraga di mana? Di sini ya. Iya nggak punya lapangan, tapi jangan salah loh Pak, kepala sekolah SMP. Dulu kita mesti masuk final zaman saya. Jadi kawan saya itu ada, kalau dulu si siapa namanya, yang laki-laki itu kakaknya si ini, kakaknya si pelari itu siapa namanya? Adiknya Mas Paitel ini, adiknya ini. Itu dia pemain voli, tapi hanya bukan, hanya pelari. Baudre. Jadi dulu lawan kita mesti masuk finalis loh Pak, jelek-jelek itu nggak punya lapangan. Iya. Jadi karena itu sekali lagi jangan ada kata menyerah. Kalau kalian menyerah selesai sudah. Bu, nanti bagaimana saya SMA dari biaya dari mana? Percayalah kalau kalian sungguh-sungguh pasti ada jalan. Tidak usah khawatir kalian. Tidak usah khawatir kalian. Sepanjang itu benar, sepanjang itu ayo maju terus. Tidak usah kalian takut. Nanti dari mana saya biaya? Nanti dari mana? Ini nggak usah khawatir. Jalan terus. Kalau kalian berprestasi, pasti kalian ada jalan nih. Kalian nggak perlu takut. Jadi sekali lagi, jangan dihantui. Oh saya nanti tidak bisa bayar. Itu kecil. Kalau kalian berprestasi, pasti itu akan bisa tembus itu semua. Buatlah kalian berprestasi. Kenapa? Karena dengan prestasi, maka semua pintu itu akan terbuka. Saya tidak ngomong prestasi itu kalian harus juara kelas, akademis. Tapi kalian bisa berprestasi di bidang apapun juga. Ya, paham ya? Jadi kalian ingat ibu ngurusi orang-orang disabel. Saat akan ada Paralimpik di Tokyo, kita harus mengoperasi kurang lebih bukan mengoperasi, kita harus pasang tangan kaki palsu kurang lebih 21 orang atlet. Cobalah kalian bayangkan, mereka yang tidak lengkap saja itu mereka mau berjuang, bahkan membela nama bangsa ini. Nah kalau kita yang normal kemudian biasa-biasa saja, ya kebangetan kita. Paham ya anak-anakku semuanya? Jadi karena itu kalian sekali lagi jangan menyerah. Seberat apapun, sesulit apapun, ayo kalian terus maju sampai suatu saat keberhasilan di tangan kalian semuanya. Saya kira itu. Terima kasih Pak Kepala Sekolah sudah mempertemukan saya dengan adik-adik kelas saya. Sekali lagi, tidak ada sekolah itu tertinggal. Yang ada adalah kita mau atau tidak. Itu waktu saya ke suku anak dalam itu ada yang sudah jadi polisi, jadi pangkatnya kapten apa ya, tidak AKP. Dari suku anak dalam di tengah hutan. Jadi tidak ada alasan lagi kalian tidak bisa. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang tutur saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin, selanjutnya adalah acara yang paling kita nantikan bersama, yaitu penyerahan bantuan. Untuk itu kami persilakan kepada Ananda Sasi Kirana kelas 7C, Ananda kelas 8D Luki Alfian Firmansyah,
Ananda Natasha Bunga Pratama dari kelas 9C. Baik, selanjutnya kami undang kepada Menteri Sosial Republik Indonesia. Oke, siap. Selanjutnya juga kami undang Ketua DPRD Kota Surabaya dan Wali Kota Surabaya untuk bersama-sama Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia menyerahkan bantuan kepada perwakilan atau secara simbolis pelajar SMP Negeri 10 Surabaya. Tepuk tangannya mana dong? Sudah dibantu oleh Ibu Menteri Sosial, harus semangat ya. Tidak hanya semangat menerima, tapi juga semangat nanti belajarnya. Baik, foto bersama didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Dan usai foto bersama, akan kita dengarkan bersama sambutan sekaligus motivasi yang akan diberikan Menteri Sosial Republik Indonesia yang terhormat Ibu Dr. Honoris Causa Insinyur Tri Risma Hari MT. Terima kasih, sampun semua, matur nuwun. Ayo silakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih kepada Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin, sebagai ungkapan rasa syukur atas lancar jalannya acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dipimpin Bapak Alfian Yanis SPD dari SMP Negeri 10 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sebelum kegiatan yang membahagiakan dan mengharukan ini kita akhiri, marilah sejenak kita tundukkan hati dan kepala kita agar apa yang sudah kita lakukan bersama pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melalui kesempatan ini, perkenankan kami untuk memimpin doa dalam agama Islam. Bagi yang beragama lain bisa menyesuaikan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa syahadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin, doa telah kita panjatkan, dan yang setelah seperti disampaikan Menteri Sosial Republik Indonesia bahwa keterbatasan tidak mengurangi prestasi kita, tidak menghalangi prestasi kita, karena setiap prestasi pasti dilakukan dengan usaha, dan setiap usaha pasti ada kerja keras dan doa. Bapak Ibu hadirin, dengan demikian usai sudah seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini, yaitu penyerahan bantuan sebanyak 105 iPad dari Menteri Sosial Republik Indonesia untuk siswa MBR di SMP Negeri 10 Surabaya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu turun beramah tamah, dan usai ramah tamah maka usai sudah sekali lagi seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran dari Menteri Sosial Republik Indonesia beserta seluruh pejabat
dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, Bapak Wali Kota Surabaya, Ketua DPRD Kota Surabaya, dan khususnya siswa-siswi dari SMP Negeri 10 Surabaya. Jadi makanya ini alamatnya sekitaran Doli dan sekitarnya. Sebetulnya itu jadi bukan di alamat. Iya, kalau di Doli kan tahu memang kondisinya itu. Aku Menteri Sosial bukan Menteri Pendidikan ya. Jadi kalau ini kan masalah sosial. Jadi enggak, ini kebetulan ada apa namanya, hasil dari undian-undian itu. Tak lihat, oh ya, aku terus ingat anak Doli. Sebetulnya maunya anak Doli, tapi apa namanya, anak Doli banyak sekolah di sini ya teman. Kalian nanti tanya Pak Kepala Sekolah itu ada apa? Harapannya apa Bu dengan penggunaan ini? Ya, sebetulnya saya ingin menyemangati terutama anak-anak Doli, karena apa namanya, ya mereka membutuhkan support, semangat untuk mereka bisa apa namanya, berprestasi. Karena terus terang mungkin kalau anak-anak dari tempat lain itu mulainya nol lah ya, tapi kalau anak-anak Doli mulainya minus gitu ya. Jadi karena itu harus ada dorongan untuk itu. Ke materi yang lain terkait dengan rilis dari BMKG itu, ancaman lanina yang kemungkinan menyebabkan bencana Indonesia. Sejauh ini Kementerian Sosial melakukan upaya atau persiapan seperti apa? Sebetulnya tidak seluruhnya, karena kalau di perpresnya, di undang-undang bencana itu kami itu saat terjadi bencana. Tapi saya kemarin kan ada rencana revisi undang-undang. Saya menyampaikan kalau kita nanganinya saat terjadi bencana, maka kita akan berat. Jadi karena itu kemudian kita lakukan bagaimana sebelum terjadi bencana itu kita harus lakukan apa namanya, mitigasi untuk pencegahan, terutama pencegahan adanya korban. Nah karena itu kami dari Kementerian Sosial sebetulnya itu dulunya kan buffer stok kami itu hanya ada di Bekasi sama di Makassar. Kemudian saat ini saya sebar di seluruh Indonesia, yang ada yang kami memiliki balai dan diklat. Jadi nggak ada gudang, saya paksakan untuk mereka dapat buffer stock, dan alhamdulillah sekarang kecepatan kita lebih cepat gitu, karena misalkan kejadian kemarin di Padang Panjang ya, itu karena kita kalau jalan darat kita bisa 13 jam. Saya aja naik helikopter berapa 3 jam. Ya, jadi apa namanya? Tapi karena kita punya buffer stock di Padang sehingga cepat apa namanya untuk penyalurannya begitu. Meliputi apa saja Bu stoknya selain sembako? Apakah obat-obatan dan perawatan? Enggak, karena kalau bencana itu semua tim. Jadi ada Kementerian Kesehatan, ada kami hanya untuk cadangan kebutuhan makanan. Tapi biasanya kami juga membawa itu obat-obatan. Tapi tugas kita untuk hanya itu. Apa kamu tanya apa? Bagaimana perasaan Ibu bisa mengunjungi SMP Negeri 10 Surabaya dengan kondisi sekolah yang saat ini dan melihat wajah-wajah generasi baru? Oh ya, sekolahan ini sudah jauh lebih bagus. Dulu sekolahku jelek sekali. Ini udah bagus sekali. Ya. Lalu bagaimana harapan Risma untuk generasi pemuda kali ini termasuk siswa-siswi SMP Negeri 10 Surabaya?
Ya, saya berharap tidak ada alasan. Saya tahu sekolah SMP 10 ini banyak anak-anak dari anak-anak tidak mampu. Tapi tidak ada alasan lagi untuk bahwa orang tidak mampu kemudian tidak bisa berprestasi. Tidak ada alasan. Semua anak diberikan hak yang sama. Jadi tidak ada alasan lagi kalian katakan saya anaknya orang tidak mampu kemudian tidak bisa berprestasi. Itu salah besar, ya. Pernah terpikirkan oleh Bu Risma saat menjadi siswa SMP 10 untuk menjadi wali kota atau bahkan sekarang menjadi siswa? Ya nggak ada lah kepikiran. Cuman saya pengen jadi orang berprestasi, ya kan. Kalau Tuhan menentukan lain, aku jadi kesini itu garis tangan dan itu Tuhan yang menentukan. Tapi bahwa saya pengen berprestasi, ya makanya saya jam 5 pagi disuruh datang lari di tor, ya saya datang. Nanti sore jam 3 waktunya orang-orang teman-teman belajar, aku masih harus lari, ya nggak apa-apa gitu. Ya, jauh lebih berat karena setelah itu aku baru teman-teman tidur jam 9, aku baru selesai latihan jam 9 malam. Jadi aku baru belajar sampai jam 12 sampai jam 1. Ya, begitu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Jadi saya juga nangani Kementerian Sosial, itu nangani kepalawanan. Jadi kita juga mengajukan setiap tahun ke Bapak Presiden untuk pahlawan-pahlawan nasional gitu. Nah, untuk menjelang Hari Pahlawan itu, maka saya minta dari teman-teman di Kementerian Sosial untuk kita cari. Terus terang kemarin juga saya surprise, saya nggak tahu kalau ternyata Cut Nyaden itu makamnya di Sumedang. Saya baru tahu sorenya, terus saya ngomong kita ke sana yuk. Kita bilang berapa jam? Kurang lebih ya 3 jam gitu, kalau pakai forerunner 2 sampai 2,5 jam. Oke, kita ke sana. Jadi artinya apa? Kita pengen banyak pahlawan-pahlawan itu yang mereka berjasa terhadap perjuangan bangsa ini, tapi kemudian kita terutama generasi muda banyak yang tidak tahu gitu. Nah, karena itu kita membuat meniti gitu. Saya kemarin sudah komunikasi untuk misalkan makam Cut Nyaden, kita komunikasi dengan daerah untuk bagaimana nanti kita akan bantu membebaskan lahan, kemudian pembangunannya untuk renovasi dan sebagainya seperti itu. Sekarang sudah mulai jalan. Saya juga datang sendiri ke makam Bung Hatta. Kita juga lagi perbaikan di Bung Hatta, besok ke Bung Karno. Nanti mungkin kita akan ke tempat-tempat lain di mana para pejuang-pejuang itu berada, sehingga kita akan lakukan perbaikan-perbaikan itu. Sementara ini tiga pahlawan. Apa? Sementara yang direnovasi. Ya enggak, nanti tergantung aku. Enggak, maksudnya saya jalan itu nggak tahu nanti kalau ada yang misalkan tadi kemarin kan kayak Cut Nyaden ini kan tercerabut akarnya dari Aceh, dia pindah ke situ. Nah, mungkin juga dari Sumedang, tapi alhamdulillah kemarin Kabupaten Sumedang sangat perhatian, bersih juga makamnya. Meskipun ya tempatnya sangat terpencil, agak susah gitu, tapi nanti insya Allah kita akan buatkan jalan baru. Nah, kemudian juga ada makam Imam Bondol yang juga tercerabut kan dari Jawa dibuang ke Makassar kalau nggak salah. Nah, seperti itu, titik-titik seperti itu yang kita akan coba siapkan itu ya. Terima kasih atas jawabannya Bu. Oke. Gimana Bapak? Di SMA kejuruan. Dia mau siap. SMK di provinsi Kabupaten ada. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Ya. Ada nih. Iya, iya. Kalau aman.
Ya Bu, ya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Manggon omahe. Iya Bu. Matur nuwun. Iya. Ya Bu. Ya. Ya, amin amin. Oh iya, penting. Terima kasih Pak. Selesai. Siap. Terima kasih banyak. Oh. Iya iya iya. Wah, kering dulu. Iya. Oke, kita akan dulu. Harus itu.